Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa, puji kehadirat Allah yang Maha Suci, syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Dia telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah telah melimpahkan kepada kita sedemikian banyak nikmat, jauh lebih banyak nikmat yang telah kita terima dibandingkan kesadaran dan kesanggupan kita untuk bersyukur. Bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bermaksud berterima kasih atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Maka jika kita diberi satu nikmat, tidak memandang nikmat itu banyak atau sedikit, karena orang yang bersyukur niscaya Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Nah, syukur itu mempunyai makna, yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita tidak akan bisa menghitung, mengira berapa banyak nikmat yang Allah berikan, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat masih bisa berpikir, dan berbagai nikmat lagi yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Nah, syukur itu merupakan perbuatan yang amat utama dan mulia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua untuk bersyukur kepadanya, mengakui segala keutamaan yang telah Dia berikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua untuk bersyukur kepadanya, mengakui segala keutamaan yang telah Dia berikan kepada kita, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberitahukan bahwa Allah tidak akan menyiksa siapapun yang mau bersyukur, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima, yang artinya, mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Allah juga menggegaskan bahwa syukur merupakan sebab dari kelangsungan sebuah nikmat, sehingga tidak lenyap dan bahkan malah semakin bertambah, sebagaimana dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ada banyak cara yang dapat dilakukan manusia untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, mensyukuri nikmat ini dapat dilakukan dengan cara-cara yang pertama, yaitu mensyukuri dengan hati. Nah, dengan mengakui, mengimani, dan meyakini bahwa segala bentuk kenikmatan ini datangnya dari Allah SWT. Nah, syukur dengan hati dapat mengantar seseorang untuk menerima anugerah dengan penuh kerelaan tanpa menggerutu dan keberatan, betapapun kecilnya nikmat tersebut. Nah, syukur ini akan melahirkan betapa besarnya kemurahan dan kasih sayang dari Allah, sehingga terucap kalimat sana atau pujian kepada Allah. Selanjutnya itu mensyukuri dengan lisan, dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah wa syukurillah. Syukur dengan lisan juga dapat diartikan selalu memuji yang beri nikmat, menyebut nikmat itu, mengulang-ulangnya, serta menampakkan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ad-Duha ayat 11.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang artinya dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Nah, oleh karena itu kita harus mengembalikan segala pujian kepada Allah pada saat kita memuji seseorang karena kebaikannya. Hakikat pujian tersebut harus ditunjukkan kepada Allah, sebab Allah adalah pemilik segala kebaikan. Mensyukuri dengan perbuatan, yaitu dengan mempergunakan segala bentuk kenikmatan Allah untuk menunaikan perintah-perintah Allah, baik perintah wajib, sunnah maupun mubah. Mempergunakan segala bentuk kenikmatan Allah dengan cara menghindari, menjauhi dan meninggalkan segala bentuk larangan Allah, baik larangan yang haram maupun yang makruh. Nah, Rasulullah menjelaskan bahwa Allah sangat senang melihat nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah senang melihat athar atau bekas atau wujud nikmatnya pada hambanya. Nah, maksud dari hadis itu yaitu bahwa Allah menyukai hamba yang menampakkan dan mengakui segala nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Misalnya orang kaya yang hendak menampakkan hartanya untuk zakat, sedekah, dan sejenisnya. Orang yang berilmu menampakkan ilmunya dengan mengajarkannya kepada sesama manusia, memberi nasihat. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu dan janganlah kamu melihat orang yang di atasmu. Maka hal itu lebih baik untuk tidak meremehkan nikmat Allah atasmu. Nah, dalam hadis tersebut dijelaskan, Nabi menyuruh kaum muslimin agar memandang orang itu memandang orang yang berada di bawah mereka, baik mengenai bentuk dan rupa tubuhnya, kesehatan dan kesejahteraannya, harta dan kekayaannya maupun yang lain-lainnya. Dengan cara demikian, mereka akan merasa beruntung dan lebih baik keadaan mereka dibandingkan dengan yang di bawah standar nasib mereka. Nah, sebaliknya Nabi SAW melarang kaum muslimin memandang orang yang di atas mereka, sebab dapat menimbulkan rasa kecil hati, rendah diri, dan bahkan bukan mustahil dapat menimbulkan rasa kecewa, menyesal diri, dan mungkin timbul persangkaan yang buruk kepada Allah, bahwa dia tidak memperhatikan keadaan dirinya atau pilih kasih dan dalam pemberian nikmat. Nah, kaum muslimin dibenarkan melihat orang yang lebih tinggi derajatnya, khusus dalam masalah ketaatan, kejalankan agama, dalam hal kebaikan yang bernilai agama, atau dalam menuntut ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan yang bernilai agama. Kesyukuran yang hakiki itu dibangun di atas 5 fondasi utama. Barang siapa merealisasikannya, maka dia adalah orang yang bersyukur dengan benar. 5 asas tersebut itu, yang pertama, merendahnya orang yang bersyukur di hadapan yang dia syukuri, yaitu Allah. Yang kedua yaitu kecintaan terhadap sang pemberi nikmat, yaitu Allah, mengakui seluruh kenikmatan yang dia berikan, senantiasa memujinya atas nikmat tersebut, tidak menggunakan nikmat untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka dengan demikian syukur adalah merupakan bentuk pengakuan atas nikmat Allah dengan penuh sikap kerendahan serta menyandarkan nikmat tersebut kepadanya, memujinya dan menyebut-nyebut nikmat itu, kemudian hati senantiasa mencintainya, anggota badan taat kepadanya, serta lisan tak henti-henti menyebutnya. Nabi SAW ketika pagi dan sore mengucapkan pujian zikir sebagai berikut, yang artinya, ya Allah, tak satupun kenikmatan yang menyertai di pagi atau sore ini, atau yang tercurah kepada salah satu dari makhlukmu, maka itu adalah semata darimu, tidak sekutu bagimu, untukmu lah segala puji dan untukmu segenap syukur. Nabi memberitahukan bahwa siapa yang membaca zikir ini di waktu pagi, maka dia telah melakukan syukur sepanjang siang harinya. Nah, dan barang siapa membacanya ketika sore, maka dia adalah melaksanakan syukurnya sepanjang malamnya, atau biasa disebut dengan al-maksurat. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita sebagai makhluk Allah yang senantiasa mengharapkan keriduan, diharapkan diberi kesadaran dalam mensyukuri nikmat yang sungguh besar yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.